Diketahui bahwa presiden baru grup Qin, Qin Yanchu, resmi menjabat hari ini. Hei, kakak, kamu dengar tidak? Pewarisi grup Qin, Qin Yanchu, telah resmi mengambil alih perusahaan. Dia menjadi presiden termuda di Qin, konsorsium terbesar di Provinsi Selatan. Pasangan presiden grup Qin tewas dalam kecelakaan mobil yang sama dengan presiden wanita grup Fang. Setelah Tuan Qin yang tua kembali memimpin, pemilihan penerus berikutnya di grup Qin masih penuh teka-teki. Sekarang semuanya sudah jelas. Ibu berkata sebelum meninggal, presiden baru yang menggantikan grup Qin adalah pembunuh yang menyebabkan kecelakaan itu. Ternyata kamu, Qin Yanchu, tampan sekali. Aku ingin menikah dengannya. Adik, jangan hanya melihat penampilan pria. Bagaimana kalau dia itu seorang pembunuh yang tidak ragu membunuh istrinya? Hahaha. Apakah kamu? Omong kosong. Anakku sayang, ayah sudah memberitahumu. Kamu bisa mencium. Besok kamu akan menikah. Kau meninggalkanku bertahun-tahun. Sekarang kau mencariku kembali. Hanya untuk menyuruhku menikah menggantikanmu? Katakan padaku, apakah dia lelaki tua yang buruk rupa? Atau seorang penyandang disabilitas? Hampir saja aku lupa memberitahumu. Keluarga yang akan menikahimu itu sudah memiliki 4 istri yang meninggal sebelummu. 4. Kau ingin aku mati menggantikannya? Jangan bicara sembarangan. Membiarkanmu menikah dengan status sebagai putri keluarga Fang sudah merupakan penghormatan besar untukmu. Bahkan jika aku mati, itu setimpal. Pihak sana dengan senang hati setuju untuk memberikan 50 juta kepada kepala keluarga Sang. Sia-sia, ini perusahaan yang ditinggalkan ibumu, loh. Kau masih berani mengingatkan tentang nama yang ditinggalkan ibuku? Saya tidak akan menikah meskipun harus mati. Menolak tawaran minum. Minum hukuman dan mengganti bajunya. Bau minyak babi di sekujur tubuhnya. Tuan muda, keluarga Fang telah membawa pulang putri besar Liu dari luar. Kamu hanya seorang guru, bukan xiao-xiao. Saya akan membantumu membalas segala perlakuan tidak adil yang kamu terima. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Omong kosongmu simpan saja. Kalau tidak, perempuan jalang ini akan mati hari ini. Malam ini kamu harus tetap di sini ya. Besok aku akan menjemputmu. Harus menurut, jangan bilang ibumu. Jadilah anak yang baik, dengar tidak? Ayah jangan pergi. Aku di sini, aku takut. Takut apa? Anak yang baik, pergi saja. Kalian yang merusak hidup bahagia saya. Sekarang masih ingin mengambil nyawaku. Bermimpi. Kakak harus baik-baik ya. Jangan terlalu miring. Siapkan dirimu untuk menikah besok dengan baik. Aku sebenarnya memeluk dengan erat. Kakak sudah menunjukkan padamu. Bodoh ini lupa memberitahumu. Kakak kan ahli dalam teknik menyembelih babi. Aku jamin kamu akan lebih baik daripada menangkap seseorang. Tolong. Tolong. Teriak lebih keras lagi. Kakak sudah mencobanya untukmu. Tidak akan ada yang membelanya. Bunuh saja, kau tetap tidak akan bisa lari. Kau benar. Kakak masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kau tetap di sini saja. Tolong, liburan musim panas. Keluarkan saya. Tolong. Adik, ada masalah. Nona Fang melarikan diri dari pernikahan. Apa? Melarikan diri?
Begitu cepat sudah tertangkap? Hei hei, Nona, sudah menabrak orang masih mau lari? Apa kamu mengganggu pekerjaanmu? Maaf ya, saya akan ganti rugi padamu. Pergi. Hanya uang segini? Sekarang biaya pemesanan sudah semahal ini ya? Di mana? Cepat, 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 di sini, cepat. Kamu di sini. Cepatlah. Kalau tidak, kita akan terlambat. Aku hanya makan roti saja, kok. Tidak perlu mengganti rugi seperti ini. Memikirkan apa sih? Jadi ternyata harus menyamar. Cukup pintar juga. Jangan bicara di belakang. Jangan menangis, cucuku. Tenangkan aku. 언제든 보고 싶어서 그래서 많이 두려웠어 내 마음 들켜봐. Lengan. Kalian ini tukang pasang penyangga leher, paku panjang ya? Tapi bagus. Pantas saja profesional. Nyaman disentuh? Fang Dongsue pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencari cara untuk memaksa saya menikah. Lebih baik saya pikirkan cara lain dulu. Lalu cari kesempatan untuk mendekati Qin Yansu. Saya beri kamu 500.000. Nikahi saya. Kamu tahu saya siapa? Apa peduli saya siapa? Yang penting selamatkan nyawa saya. Kakak masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Berhenti di sana saja. Temani aku pulang menemui kakek. Kita harus mempersiapkan hal-hal mengenai pernikahan. Belum selesai. Ada urusan apa yang lebih penting dari pernikahan? Tunggu aku. Ibu merasa bahwa bajingan itu akhirnya mati di mana? Aku tidak mau menikah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau harus memikirkan solusinya. Fang Juxia itu dibesarkan di pedesaan. Terlalu tersembunyi. Tunggu dia pulang. Aku pasti akan mematahkan kakinya. Mematahkan kakinya untuk apa? Suer akan dibawa pergi. Kasihan Suer. Pimpinan Lin bilang. Nama belakang Li. Meningkatkan menjadi 1 miliar. 1 miliar, loh. 1 miliar datang ke rumah kami. Aku tidak ingin menikah. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Ternyata ikatan antara ayah dan anak perempuan tidak bisa mengalahkan mantan pacar. Kamu masih ingat kembali ya? Dialah yang akan menikah dengan Qin Shaoye. Benar, biarkan dia pergi. Sungguh malang. Aku sudah menikah. Hal baik seperti ini biar kuberikan padamu. Hei, istriku. Cepat kau hubungi. Kalau kau tak menghubunginya, seluruh keluargaku akan hancur. Hanya kau yang bisa menyelamatkan seluruh keluargaku. Mas kawin 100 juta itu memang kami berikan kepada Fang Jun. Bercanda apa ini? Qin Taisui. Benar bahwa grup Qin menginvestasikan 100 juta yuan ke grup Fang. Tapi 100 juta yuan itu semuanya atas nama Fang Juesia. Urusan keluarga kami. Tidak ada urusanmu, orang luar. Anjing liar dari mana kau? Diam. Ini presiden grup Qin, Qin Yanchu. Tante Qin. Dia adalah tuan muda Qin. Kamu adalah pria yang menyebabkan kematian 4 istrinya. Maafkan saya, Qin Shao, saya tidak mengenal orang besar. Mohon ampun. Benar, saya adalah pria yang disebutkan oleh putri Anda, yang menyebabkan kematian 4 istrinya. Apakah kamu takut? Kamu benar-benar mantan pemimpin. Pergilah, bercerai. Kamu yakin kalau bercerai? Perusahaan ibumu akan bangkrut. Dan akan diambil alih oleh asrama kami. Anakku sayang, jangan sampai bercerai. Menantu, jangan sampai bercerai. Jangan ada yang bercerai bahkan sehari pun. Kalau begitu, saya sedang mencari kesempatan untuk menyelesaikan urusan keluarga denganmu. Selamatkan dia.
Tuan muda, jalan ini terlalu liar. Anda sebaiknya ikut serta. Jika Nyonya begitu tertarik, saya tidak bisa menghalangi minat Nyonya. Sebagai penjara, ini adalah hobi. Sayang, hari ini adalah hari bahagia kita. Tidak usah terburu-buru, santai saja. Tapi aku sudah tidak sabar. Tunggu. Kenapa membunuh orang begitu sulit? Kalau tidak bisa, langsung saja bertarung. Ada banyak trik kecil. Hari ini aku akan membuatmu menemani ibuku di liang kubur. Tuan Qin, ada orang yang mencari Anda. Siapa yang tidak tahu diri merusak urusanku? Tuan Qin, Anda tidak bisa menikahi anak haram ini. Saya adalah putri sulung keluarga Fang yang sejati. Fang Juixia ini yang mengurung Suer kita di ruang bawah tanah. Dia yang punya kesempatan untuk mendahului dan menikahimu. Pelacur, cepat kembalikan Tuan Qin kepada Suer kita. Mengapa barang saya harus diberikan kepada Anda? Sembah pertama kepada langit dan bumi. Mama tidak akan merayakan ulang tahun lagi di musim panas. Kedua sujud kepada orang tua. Mama, kakak sengaja menjatuhkan handphoneku. Kapan kamu pulang? Papa Mama. Maaf, kalau bukan karena aku mendesak kalian cepat pulang. Kalian tidak akan menderita seperti ini. Bu, kau akan meninggalkan aku seorang diri. Kakak, bisakah kau menemani aku merayakan ulang tahun? Perasaan bersalah yang membuatku tidak mati. Juga perasaan bersalah yang membuatku bertahan hidup. Suami istri saling memberi hormat. Aku Qin Yanchu. Aku Fang Juixia. Akhirnya aku menikahi istriku. Akhirnya bisa membalas dendam untuk ibu. Kenapa barang-barang saya harus diberikan kepada kalian? Kalian ada masalah apa sih? Malam-malam datang ke rumah orang. Sisa-sisa ini jadi pelakor. Kamu yang pelakor. Kamu gak ada status. Cuma memanjat pohon tinggi. Kamu benar-benar mengira dirimu orang baik. Orang yang tidak memiliki status adalah selingkuhan. Kata-kata itu sepertinya ditujukan pada ibumu. Dan kamu bahkan hanya lebih muda beberapa bulan dariku. Status, nona besar, itu apapun yang kamu coba, tetap tidak ada artinya. Jangan bicara dengan ibumu atau adikmu seperti itu. Yang tidak sopan itu kamu. Berani memukul wanitaku di rumahku. Dia melakukan semua ini untukku. Tidak, tidak, tidak. Fang Zongxia, kau jangan sampai tertipu oleh rayuannya. Ibu, dia pantas juga. Kau juga bukan orang baik. Menipu ibu untuk menikah denganmu. Lalu menggunakan mas kawinnya untuk memanjat. Menjadi anjing di kalangan keluarga bangsawan. Dan kamu jelas tahu dia sudah menikah, masih membohonginya untuk melahirkan anak. Melahirkan anak haram ini. Kalian semua seperti ular dan tikus dalam satu sarang. Saya sudah cukup menderita. Saya bahkan tidak berani menyentuh satu jari dia. Coba saja kamu gerakan dia lagi. Setelah ibu pergi. Ini pertama kalinya ada yang mengutuk saya di belakang. Apakah kamu melihatnya? Videonya sudah direkam. Besok seluruh kota selatan akan tahu siapa sebenarnya nona besar keluarga Fang. Miskin dalam hal pencapaian, namun sangat berhasil dalam merusak segalanya. Tuan Qin, tolong berhentilah. Saya masih ada urusan bisnis di Nanjing. Perlakuan seperti ini akan merusak reputasi saya. Apalagi masalah keluarga yang tak boleh disebarkan keluar. Tenang saja, tidak ada yang berani berbisnis denganmu lagi. Kamu berani mengganggu saya demi anak haram itu? Keluarga Fang, saya hanya mengenal Fang Juixia. Kamu siapa? Segala yang dia lakukan, itu semua demi saya.
Karena kamu agak baik padaku kemarin. Hari ini saya akan memberimu tubuh yang utuh. Pernikahan adalah hal besar. Kamu juga tidak memberitahu suamiku. Aku sudah membuatkanmu semangkuk bubur manis. Ini cucu kesayangan. Sayang, ini kakekku. Khususnya terbang dari luar negeri untuk menemuimu. Halo, kakek. Ya, halo. Ini apa? Ini sirup yang aku buat untuk cerobong asap. Anak nakal. Bagaimana caranya? Biar saja istrimu yang memasak. Ini makanan enak sekali. Nakal sekali kamu, bantu aku. Rasanya pasti enak sekali. Hahaha. Rasanya pasti enak sekali. Ada apa? Kakek, orang tua tidak baik makan yang manis. Ini saya buatkan untuk pamannya. Jika Anda ingin makan, saya buatkan lagi satu mangkuk. Kakek sehat-sehat saja. Minum sedikit air manis. Tidak masalah, tidak masalah. Haha. Kakek. Ini istriku yang membuatnya untukku. Kalau kau mau minum, suruh orang lain saja yang membuatnya. Anak nakal ini pelit sekali ya. Kau ini. Mati saja mati. Lebih baik daripada aku membunuh cucunya sendiri di depan kakeknya. Kakek mudah tersentuh. Memang terlalu manis. Saya akan ganti dengan yang lain. Apakah masakannya enak? Ada petunjuk baru. Katanya, proyek grup Kin selalu memiliki pimpinan sendiri. Jika kita bisa menemukan proyek kerjasama antara ibu dan grup Kin saat itu, mungkin kita bisa menemukan bukti. Lagi pula proyek buku catatan ini. Itu bagus untukmu. Jadi kita harus menemukan jam tangan itu. Kau harus. Apalagi yang akan kau mainkan hari ini? Hari ini kita akan bermain sesuatu yang menyenangkan. Ingin memainkan permainan apa lagi? Tentu saja, kita main sesuatu yang seru. Tunggu di sini dengan baik ya. Dari ruangan ini, aku bisa melihat ruang baca. Sedang mencari apa? Apakah kamu sedang mencari jam tanganku? Bukankah ulang tahunmu sebentar lagi? Aku pikir ingin lihat merek apa yang kamu suka. Memberikan sebuah yang baru. Ah, iya. Memberikan hadiah boleh. Lebih baik beri anak saya saja. Kami menikah mendadak. Tidak ada dasar perasaan. Itu tidak baik. Kami sudah menikah. Apa dasar emosionalnya lagi? Selesaikan saja malam ini, jangan marah. Kurasa aku mendengar kakek memanggil. Ingin membuatku sulit? Kau ingin mencuci bommu? Ya, memang. Brengsek. Siapa yang kau maki? Apakah pria itu di awal tahun 2021 melakukan sesuatu padamu? Tidak, tidak ada. Kuncinya sudah ditemukan. Ruang baca keluarga Qin selalu yang paling dijaga. Kamu pernah berpikirkan itu? Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun Qin Nian. Jadi, sistem keamanannya sangat ketat. Ini kesempatan yang bagus. Tapi meskipun kamu berhasil masuk ruang baca keluarga Qin, kamu tetap harus menghormati sistem internal mereka. Tapi ada apa dengan sistem internal kelompok kesatria ini? Teknologi pertasan. Itu tingkat tertinggi. Dia suruh aku bantu dia. Aku cepat. Bagus, akhirnya kita akan tahu kebenarannya. Setelah menemukan kebenarannya, apakah kamu akan bercerai? Tentu saja. Kakak Yanchu, Tuan Qin sedang menemani istrinya. Satu-satunya istri Qin Yanchu adalah aku.
Pesta pernikahannya terlalu terburu-buru. Bahkan belum sempat memperkenalkan kepada semua orang. Sia-sia, tolong bantu aku mempersiapkannya. Besok aku berencana untuk mengumumkan sia-sia. Pengenalan publik. Begitu dia bercerai, harta warisannya bagaimana aku bisa menikah? Dengan Yanju? Kakak Yanju. Hanya bisa aku. Atur pergantian shift setelah 10 menit. Kurasa kesempatan ini mendekati waktu hukuman. Iya, kenapa saya belum pernah melihatnya? Ada apa ya? Mencari saya? Oh, cepat pergi selamatkan tuan muda. Jika tidak, dia akan dimangsa habis. Apa? Kak Incu. Ada apa? Jangan khawatir. Ada apa? Saat aku menyelamatkanmu. Ah. Sia-sia tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan aku menjelaskannya. Sini, sayang, duduklah. Lihat, Kiao Mei baru saja pulang ke negara ini. Kau seharusnya merawatnya dengan baik. Aku akan menyiapkan buah untuk kalian. Kamu ada Tuhan, jangan bercanda. Sekarang sudah mulai berpura-pura. Bukankah tadi malam masih? Atau kamu ada urusan yang harus dilakukan? Hei, jangan bergerak-gerak. Jam berapa sekarang? Makanan enak tak takut terlambat. Baik. Karena kamu bercanda di depanku. Jangan salahkan aku. Tidak sopan. Kak Mingzu, ini anggur merah yang aku bawa untukmu dari luar negeri. Coba deh. Tunggu. Kamu tidak boleh minum. Kita hanya minum 1 gelas saja. Kenapa hanya bisa 1 gelas? Tunggu sebentar. Kakak, kalau begitu kamu minum gelas ini. Terima kasih ya. Adik, minuman ini. Ini dibuat khusus untukmu. HMPH, untung saya sudah siap sebelumnya. Jika obat perangsang tidak berfungsi, gunakan pil tidur. Kak Yanzu, aku punya banyak cara untuk tidur di satu ranjang denganmu. Minuman spesial dari adik ini. Benar-benar berbeda, ya. Maafkan aku, adik. Aku merusak tasmu. Ternyata itu pil tidur. Teknik kecil ini masih ingin menipu saya. Untung saya sudah membuang kemasan terbaru yang dibutuhkan. Saya sedang bingung mencari cara. Apa kamu merasa baik hati membantuku? Ayo. Kita bertiga minum 1 mangkuk bersama. Cheers, cheers. Qin Yanchu, tidurlah yang nyenyak. Kak Yanci, malam ini kamu hanya bisa tidur denganku. Kak Yanci, apakah kamu mabuk sampai datang ke kamar? Kamarmu tidak ada masalah. Bangunlah. Hati-hati ya. Kakak Yeshu, aku sedang membantumu. Sayang, malam ini aku ingin memelukmu. Dan tidur nyenyak. Mau tidur seperti apapun terserah kamu. Kenapa kamu ada di dunia ini? Angin dingin. Angin dingin. Sing, ini. Ada apa denganmu? Angin dingin, panas sekali. Ada apa denganmu? Angin dingin, aku panas sekali. Kau yang menyebabkannya. Ternyata kedua gelasnya bermasalah. Aku minum yang begitu hitam. Takutnya ada obat penenang. Cepat masuk dan cari sesuatu. Kenapa kamu ada di sini, Fang Juixia? Kakak Yanchu, kamu mabuk. Jelas itu Fang Juixia. Minum obat tidur. Bagaimana mungkin kakak Yanchu mengantuk? Apakah wanita jalang itu yang menggantinya? Ternyata sedang bertemu diam-diam dengan pria lain. Sangat tidak sabar. Pasti ingin segera pergi. Kakak Yanchu, aku melihat kakak Xia dan seorang pria masuk ke ruang belajar. Malam-malam begini, suasana sangat panas. Apa?
Suka? Ini diberikan untukku. Ini adalah pusaka keluarga Qin kami. Diberikan untuk menantu perempuan keluarga Qin. Ini terlalu berharga. Aku tidak mau. Ini hadiah dari kakek untukmu. Jangan merasa terbebani. Kalau begitu, lain kali saat aku bertemu kakek, aku akan membalas kebaikannya. Sebentar sekali. Kau tidak seperti ini tadi malam. Itu karena efek obat tadi malam. Jika ada yang menyinggung perasaan, saya akan mencari cara untuk memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Selama itu tidak melanggar hukum atau moral. Saya bisa berjanji pada Anda satu syarat. Baiklah, tunggu sampai saya memikirkannya, baru saya beritahu. Anda. Orang yang menyusup ke ruang baca semalam adalah teman Nyonya. Selanjutnya, bagaimana kita akan melanjutkan? Terus awasi orang-orang di sekitar Nyonya. Tidak ada yang ditemukan. Saya telah memeriksa semua data proyek dari grup Qin. Saya menemukan bahwa sejak Qin mengambil alih, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, malah. Apa maksudnya? Cepat katakan. Justru dia yang beberapa kali turun tangan membantu menyelesaikan krisis. Itu tidak mungkin. Pasti dia sudah tahu sebelumnya. Makanya dia sudah mempersiapkan diri. Mungkin saja, tenang saja. Jika ada hasilnya, saya akan memberitahumu segera. Tuan Qin, ketika kami sampai di ruang baca, kami hanya melihat Nyonya seorang diri. Tidak mungkin. Coba cari lagi. Orang barbar itu pasti bersembunyi di suatu sudut. Cukup, urusan hari ini selesai di sini. Saya tidak ingin ada yang membicarakan hal ini lagi. Untungnya, Lu Feng berhasil melarikan diri. Kakak Qingshu, kamu percayakan aku. Dia pasti pria yang disembunyikan. Nona Su, aku tadi sepanjang hari di ruang baca membaca buku. Tapi kamu begitu masuk langsung menuduhku. Aku malah ingin bertanya, bagaimana bisa minuman dan anggur merah malam ini? Bisa terjadi seperti ini? Karena sudah terbukti bahwa aku tidak bersalah. Maka aku akan pergi dulu. Tidak ingin mengganggu waktu berdua kalian. Tunggu, orang yang harus pergi bukanlah kamu. Sekretaris Wu. Sudah cukup menonton pertunjukannya. Aduh, Nona Su. Bapak Su baru saja menelepon mencari Anda. Aku antar kamu pulang ya. Lepaskan, Enshu kakak. Aku tidak bisa membiarkan Paman Qian menyelamatkanku. Aduh, Paman Qian. Aku sangat panas. Obat Nona Su sepertinya mulai bekerja. Tolong bantu aku cepat. Sejak Nianzu mengambil alih, tidak ada pelanggaran apapun. Sebaliknya, dia berkali-kali membantu untuk memulai permainan yang direncanakan oleh Fang. Ada apa, sayang? Shen Nancong. Jika ada yang membunuh orang tuamu, apa yang akan kamu lakukan? Pasti akan membuat seluruh keluarganya ikut dikubur. Lalu, jika orang itu adalah aku? Jika begitu, aku akan menemanimu mati. Si bodoh kecil, memikirkan apa? Orang tuaku sudah meninggal saat ulang tahunku yang ke-18. Ibuku juga meninggalkan aku saat aku berumur 8 tahun. Tapi aku pasti akan merahasiakannya untuknya. Emas. Nyonya Qing selalu mencari kontrak antara grup bendera dan biro perencanaan tahun itu. Kontrak apa? Konon, grup bendera sebelumnya karena terlalu banyak halangan sehingga Mi Qing tidak bisa menandatangani kontrak bisnis periklanan. Yang menyebabkan kematian Paman Fen Wen. Kemudian terdengar kabar tentang pewarisan posisi kepala cabang Sao Chai. Aku merencanakan. Itu adalah perencanaan. Aku merencanakan kecelakaan mobil tahun itu. Orang tuaku juga meninggal dalam kecelakaan itu. Direktur Qin. Lalu, kita selidiki. Kita selidiki saja. Terima kasih banyak tadi. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah kehilangan barang pentingku. Tidak apa-apa. Itu hanya kebetulan saja. Namaku Ayu. Ayu. Sebenarnya, nama saya sia-sia. Kamu? Berapa umurmu tahun ini? Saat itu saya berumur 8 tahun. Dia berumur 18 tahun, apakah itu dia? Apakah orang tuamu masih ada? Orang tuaku masih ada. Aku meninggal karena kecelakaan mobil saat berusia 18 tahun. Saat itu kau pergi. Namun dimakan oleh seorang gadis kecil berusia 8 tahun. Dia istrinya, bukan istrimu. Kakak Ayu.
Akulah gadis kecil berusia 8 tahun itu. Ah, benar-benar ayah kandungmu ya. Beberapa tahun ini, grup Fang sudah terlanjur rusak darahnya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan perusahaan ini. Terus-menerus menghabiskan uang untuk angin dingin. Jika tidak ada grup Qin. Setahun setelah ibu meninggal, grup ini pasti sudah bangkrut. Bukan karena Fang Juxian. Apa kamu mulai lembek hati? Bagaimanapun juga, Qin Yanchu adalah biang keladi yang menyebabkan kematian ibumu. Bagaimana aku bisa lemah? Tindakannya pasti karena dia masih merasa baru. Kakak. Apakah kamu sudah menemukan hal yang aku suruh untuk cari? Aku menemukan kontrak yang ditandatangani oleh grup Qin dan ibuku. Belum. Tapi aku menemukan bahwa Qin Yanchu masih memiliki seorang kakak laki-laki. Keluarga Qin masih memiliki seorang cucu laki-laki. Mungkin karena pindah ke sisi lain dari Qin Yanchu. Bagaimana dengan Nyonya? Nyonya belum memanggil saya hari ini. Tapi dia sudah tahu bahwa Anda selalu membantu saya seperti ini. Tindakan saya tidak akan. Pasti akan dibenci. Mungkin dia pikir saya adalah pembunuh ibu. Pasti akan menganggap bahwa bantuan saya adalah karena saya merasa bersalah. Apakah jadwal Tuan sudah dipastikan? Tuan hari ini keluar untuk bertemu seseorang. Kami ada acara hari ini. Sungguh, saya tidak mengenalnya. Tapi dia terlihat seperti seseorang yang tahu segalanya. Apakah itu dia? Ini 1 miliar. Dan juga perjanjian pranikah yang telah dibicarakan sebelumnya. Semoga kau menepati janjimu. Kembalikan perusahaan kepada sia-sia. Baik, Tuan Qi, tenang saja. Grup Fang ini memang seharusnya untuk sia-sia. Beberapa tahun ini, aku memang ingin menjatuhkanmu sedikit. Jika aku menemukan kedua orang di keluargamu yang membocorkan informasi tentang kepergian Xiao Dong, aku tidak akan tinggal diam. Baik, kamu tenang saja. Saya akan mengantarkannya ke mereka. Bagaimana penyelidikan timmu? Sudah sampai mana? Semua kontrak proyek sudah saya periksa. Tidak ada kontrak yang ditandatangani oleh Presiden sebelumnya 12 tahun yang lalu. Ada beberapa kontrak lagi, tolong. Sampaikan pada Tuan Tua, saya mengerti. Fang Yuexia, bangunlah. Dia adalah musuhmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat katakan. Kamu sudah berkeliling di dekatku selama setengah jam. Sebenarnya kakek tidak ada masalah. Hanya saja saya ingin melihat kontrak proyek yang ada di tangan Anda sebelum saya menjabat. Apa? Mengapa kamu tertarik dengan proyek yang sudah 12 tahun lalu? Para orang tua di grup itu lagi menyusahkanmu, ya? Tidak, hanya saja ada beberapa hal yang perlu diselidiki dengan jelas. Waktu kamu ditunjuk jadi CEO dulu, kamu tidak peduli dengan apapun. Sekarang tiba-tiba ingin tahu tentang sejarah grup ini. Perlu kakek turun tangan membantu menyelesaikannya. Benar-benar tidak ada masalah, kakek. Apa menurut kakek ini bisa diterima? Tunggu sampai aku menyelesaikan urusanku. Lalu akan kuterangkan semuanya dengan jelas kepada Bapak. Baiklah, sudah sepakat. Apakah kita akan bermain catur? Oh iya, kakek. Saya dengar Qin Chunyu sudah kembali. Ya, dia sudah kembali. Apakah adik merindukanku? Kakak baru saja pulang beberapa hari yang lalu. Kebetulan hari ini kalian berdua ada di sini. Ayo kita makan malam bersama di rumah. Biarkan pelayan yang mengurus hal-hal seperti menyiram bunga kakek. Kenapa kalian harus melakukannya sendiri? Kakek, aku ada urusan, aku pergi dulu. Kakek, aku juga mengundang seorang teman. Ini seorang gadis. Anda pasti akan sangat menyukainya jika bertemu. Baiklah. Tinggallah untuk belajar dan makan. Sudah lama sekali rumah kita tidak seramai ini. Siapa yang diundang oleh kakak? Kepala sayurnya sebesar ini. Biarkan kakek menunggu. Kakek tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu terburu-buru? Jika Tuan CEO terburu-buru,
Jangan buat masalah, aku tidak menghilang selama 10 tahun. Aku tiba-tiba kembali. Terima kasih padamu. Beruntung berkatmu. Kalau bukan karena kecelakaan itu, aku ingin pergi ke luar negeri. Sudahlah, kalian berdua. Sudahlah, ayah. Aku pergi dulu. Lain kali kita tidak akan bubar sebelum kau dilayani. Maaf, ya. Tadi tiba-tiba ada. Terlambat sedikit. Tidak apa-apa, saya masuk duluan. Lupa memperkenalkan. Ini istri saya. Ini cucu saya, anak dari saudara laki-laki saya. Wah, kebetulan sekali. Beberapa hari yang lalu tas saya dicuri. Benarkah? Terima kasih banyak, Kak. Sudahlah, sudahlah. Kita kan satu keluarga. Ayo, ayo, duduk dan makan. Ayo kita makan cepat. Ayo duduk. Ayo, 3. Sia-sia, nanti beberapa hari lagi kita main bareng, ya. Jangan panggil nama secara langsung lagi. Panggil aku adik ipar lebih tepat. Iya, iya, lebih baik kita saling menyapa dengan sebutan yang sopan ke depannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, adik ipar, jangan lupa janji yang kamu buat padaku. Kamu naik mobil dulu saja. Baik. Tidak peduli apa tujuanmu kembali kali ini. Tapi jauhi istriku. Kenapa? Takut aku rebut istrimu? Sepertinya kau tidak begitu percaya diri dengan dirimu sendiri. Jangan sentuh batasku. Qianchu. Padahal akulah pewaris presiden. Padahal aku sudah melakukan begitu banyak hal. Kenapa kau seenaknya merebutnya? Aku pasti akan merebut kembali semua milikku. Apakah dia kakak kandungmu? Kenapa sebelumnya kau tidak pernah menceritakannya padaku? Bukannya, mulai sekarang jauhi dia. Tapi menurutku dia orangnya baik, ramah dan lembut kepada orang lain. Kau sama sekali tidak mengenalnya. Sudah kukatakan, kau harus menjauhinya. Kau terlalu ikut campur. Lagi pula kami menikah secara kilat. Dan tidak punya dasar perasaan apapun. Aku juga tidak melarang kau berpacaran dengan Onasu. Tuan Fang, para pemegang saham sudah tahu kau menggunakan aset perusahaan untuk investasi tanpa izin. Dan mereka sudah mulai membuat keributan. Termasuk campur tanganmu dalam urusan presiden direktur. Kami belum mengadakan rapat pemegang saham. Kau sedang menguji saya. Sebenarnya kau tidak akan menipu kami. Hari ini kami pasti bisa mendapatkan pembayaran terakhir investasi pertama. Tapi, para pemegang saham, mereka sudah dalam perjalanan. Bagaimana ini? Begini, tolong bantu aku menjawab telepon dulu. Aku akan coba lagi untuk menghubungi. Baiklah. Tuan Fang, secepatnya ya. Aku takut aku tidak akan bertahan lama. Sejak kau menjabat sebagai CEO perusahaan, tidak mengadakan rapat tidak apa-apa. Hanya dalam beberapa hari, kau sudah menggelapkan uang perusahaan sebanyak itu. Sebelumnya, ketika ayahmu menghubungi grup saya, meskipun tidak menguntungkan, namun tidak sebanyak ini kerugiannya. Apalagi perusahaan ini didirikan oleh ibumu. Sekarang di tanganmu, perusahaan hampir bangkrut. Apakah kamu tahu? Saya tidak mengadakan rapat pemegang saham. Karena saya ingin mencapai sesuatu sebagai bukti. Saya sendiri yang menggelapkan dana perusahaan. Yang saya gunakan juga uang mas kawin saya sendiri. Karena dana perusahaan mengalami kerugian. Mau tidak mau saya harus menggunakan uang saya sendiri untuk menyelamatkan perusahaan. Dan sudah terselesaikan. Sudah masuk ke rekening perusahaan. Itu juga uang perusahaan. Dan masih harus dibagi sebagai dividen untuk kita. Begitulah. Saya jamin kepada kalian semua. Setelah saya mendapatkan keuntungan investasi pertama, saya akan membagi sesuai proporsi yang telah dijanjikan. Dengan apa kau menjaminnya? Siapa yang tahu apakah investasimu untung atau rugi? Kita perlu sekarang juga.
Yang kalian lihat di tangan kalian adalah investasi pertama setelah Tuan Fang menjabat sebagai Presiden Direktur. Kontrak investasi itu jelas-jelas mencantumkan nama satu orang. Pak Fang memang hebat. Dalam waktu sesingkat itu sudah memenangkan kontrak sebesar ini untuk perusahaan. Ya, nak. Memang tidak mudah mendapatkannya. Terima kasih, Pak Fang. Terima kasih, teman. Qin Shuang, apa lagi yang ingin kau lakukan? Qin Chenyu juga orang keluarga Qin kami. Tentu saja, apa yang dia lakukan disetujui oleh grup Qin kami. Lagi pula, dia membantumu. Kalian berdua bukan hanya memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Namun, selama itu menguntungkanmu, aku akan membantumu tanpa ragu. Sia-sia, maaf. Aku mengalami kecelakaan di jalan menuju perusahaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, hei. Siapa? Tuan, Anda baru saja mengalami kecelakaan. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Dia baik-baik saja. Apakah Anda curiga saya yang melakukannya? Lalu siapa lagi? Bukankah 12 tahun yang lalu Anda juga menggunakan cara yang sama untuk membunuh saya? Sekarang kau ingin membunuh kakakmu sendiri, Qianzhou. Proyek Qin Chenyu yang kumiliki hanyalah sebuah tipuan. Dia ingin menipu uangmu, lalu berpura-pura membantumu. Dia juga ingin menipu perasaanmu. Kau tidak merasa itu lucu? Bukankah kau juga berpikir seperti itu? 12 tahun yang lalu kau melakukan itu untuk mendapatkan posisi CEO. Kau menipu ibuku untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Berpura-pura selalu membantuku. Sekarang kau memaksaku menikah denganmu. Dan masih berpura-pura itu semua demi kebaikanku. Benar, aku memaksamu menikah denganku. Tapi aku benar-benar ingin menikahimu. Dan aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Kau lebih percaya pada Qin Chenyu daripada aku. Baiklah, setelah ini aku tidak akan mengurus urusanmu lagi. Pak Chen benar-benar mengatakan yang Anda duga. Tapi dia benar-benar mengeluarkan uangnya sendiri untuk menutupi celah-celah yang ditinggalkan oleh senior Fang. Namun, keluarga Fang tidak peduli. Mereka langsung mengambil sikap. Kita berdua sempat bertengkar setengah jalan. Oke, aku mengerti. Sebenarnya, itu benar-benar. Ingat, aku akan merebut kembali semua milikku. Selamatkan nyawamu. Temani. Aku kembali menemui kakek. Kita persiapkan hal-hal terkait pernikahan. Berani sekali kau. Jangan berani-berani bicara dengan ibumu dan adikmu. Kaulah yang berani sekali. Berani-beraninya menyerang wanita saya di rumah saya. 내 마음을 써내려간 듯한 한마디 사랑해 천천히 걸어갈게 한 발. Untuk mencintai, buatlah itu. Tuan muda, hati Anda semakin tidak teratur. Tidak baik. Tidak bisa melaksanakan kotak hukuman sendiri lagi. Terima kasih. Saya akan ke kantor menemui Anda. Sekretaris Chen bilang Anda sudah pulang. Ini maksudnya. Saya berniat untuk bercerai dengan Qin Yanzhou. Saya tidak setuju dengan perceraian ini.
Saya tidak akan bercerai denganmu. Saya sudah meletakkan perjanjian perceraian di atas meja. Tunggu sampai kamu menandatanganinya dan beritahu saya. Kita akan pergi mengurus perceraian. Wang Juxia, kamu benar-benar terlalu kejam. Saya sudah sangat baik padamu. Kenapa kamu harus memperlakukan saya seperti ini? Pernikahan kita sendiri adalah sebuah drama besar. Cepat bersiap. 5 gelas besar. Xiao Xia, kamu benar-benar tidak ingat, kan? Tidak ingat apa? Yang aku ingat hanya bagaimana ibuku meninggal. Aku yang menemanimu saat itu. Kamu naik dulu. Aku sudah mengepak barangku dan dokumennya. Akulah yang 12 tahun lalu memberi Xia hadiah ulang tahun ke-8. Kau selamanya adalah pembunuh yang membunuhnya. Bagaimana kau tahu bagaimana Wang Xia dibunuh? Pesan yang dikirim ibuku mengatakan bahwa orang yang membunuhnya adalah CEO masa depan grup Qin. Kakak, apa namamu? Ayah, Xia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kau jangan memaksa lagi. Semua keuntungan investasi sebelumnya sudah jatuh. Bagian yang menjadi milik perusahaan. Saya juga sudah meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer dari rekening perusahaan. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua. Karena ada ide baru. Saya ingin membeli gedung kantor yang terbengkalai itu. Saya tidak setuju. Kamu ini malah memberikan uang keluar. Pak Wang biasanya kalau berbelanja tidak membayar. Intinya jelas tidak ada. Jika saya katakan harus berinvestasi. Mewujudkan saham saya. Saya ingin mengundurkan diri. Saya juga ingin mengundurkan diri. Kamu merebut anak darahnya. Lupakan jalur keuanganmu untuk menjadi pasangan. Kamu benar-benar pemboros. Hari ini tidak akan membuat semua orang tertawa dulu. Aku menafkahi kamu, memberi makan dan pakaianmu. Sekarang kamu jadi CEO. Lalu kamu berpaling dan tidak mengenali orang. Sekarang aku akan menunjukkan kepada semua orang di perusahaan. Siapa sebenarnya dirimu? Aku ini apa? Bagaimana ibuku meninggal? Dibunuh oleh ibuku sendiri. Aku hanya membawakan buku untukmu memasak. Mengenai situasi yang kalian bicarakan. Aku akan menjelaskannya dengan jelas padanya. Selebihnya aku tidak akan ikut campur, tolong kau. Jelaskan semuanya dengan jelas sebelum pergi. Jelaskan dulu baru pergi. Ayah, kau gila. Saat itu aku setuju. Menerima uangnya dengan jelas. Semua saham kita akan berakhir. Uangnya? Uangku dibekukan. Dan itu transfer melalui cara. Kenapa kamu punya uang perusahaan? Kamu pakai uang itu untuk apa? Aku hanya ingin mengambil sedikit untuk digunakan. Setelah selesai akan kukembalikan. Seandainya aku mengambil uang sebanyak itu. Dan sekarang dibekukan. Besok aku akan pakai apa untuk menandatangani kontrak dengan mereka? Kak, maksudmu apa sih? Sebelumnya, apakah kamu yang membekukan dana investasi yang terhambat itu? Sayang, kamu butuh uang ya? Tidak, ayo kita cerai saja. Jangan berpura-pura. Sekarang uangnya dibekukan. Bagaimana saya bisa menjalankan perusahaan? Kalau begitu, kita tidak jadi cerai. Lawang. Tulis seperti ini saja. Atau bagaimana kalau kita menikah lagi? Kali ini dengan hadiah. Apakah kepalamu ditabrak keledai? Cepatlah obati penyakit rindu itu. Bagaimana kau mengobatinya, urusanmu. Sebelumnya, Xian Xiao pasti belum pernah ditolak wanita. Sampai terpicu hasrat hidup dan mati. Ada yang bilang dengarkan sebentar. Sayang, kamu pernah pergi ke istana kecuali dengan raja kapan? Jangan bilang. Saya sarankan kamu tidak usah melakukan apa-apa. Jangan kira kamu bisa membekukan investasi. Segera cari waktu untuk berbicara. Ayo, datang sini. Ayo, putar sini. Kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Berapa banyak yang dibutuhkan? 10 juta, aku melihatnya tanpa sengaja di kantor Qianchu. Dia juga ingin membeli tanah panti asuhan itu. Penawarannya adalah 5 juta.
Serahkan padaku, aku akan mengurusnya. Kau tidak perlu khawatir soal uang. Terima kasih. Kakak ayo. Tuan Qin, ada masalah. Ada yang mengetuk pintu. Anggota departemen, Tuan Fang, menaikkan harga 8 juta. Sepertinya kita akan rugi. Selain uang, ada juga hak milik teknologi IT dari grup Fang. Jika uang kurang, tambahkan saja. Baguslah. Istri Huang benar, Tuan Qin, memang Anda hebat. Itu bukan urusanmu. Sia-sia, maafkan aku. Tanah panti asuhan tidak bisa dibeli. Situasinya terlalu sulit. Para pemegang saham di perusahaan kami menghentikan saya untuk melanjutkan. Aku tahu. Aku akan cari cara. Terima kasih, Kak Yu. Kamu datang. Jadi kamu sudah dengar kalau aku bercerai? Aku datang untuk melihatmu. Omong-omong, apakah kamu sudah menemukan kontrak yang ditandatangani oleh Qi Xianchu dan ibuku? Aku baru saja ingin memberitahumu tentang hal ini. Apakah kamu yakin benar-benar dia yang menandatangani dengan kami? Kamu seharusnya mengenal tulisan tangan Qi Xianchu. Memang dia. Tetapi saat itu dia baru berusia 18 tahun. Bagaimana mungkin dia merancang untuk menjebak ibuku? Fang Zhongxia, jangan lupakan. Dia mewarisi grup Qin saat berusia 18 tahun. Orang biasa mana yang bisa menguasai seluruh grup? Sejak kecil sudah memiliki niat jahat. Untuk mencapai tujuannya, dia tak ragu menggunakan segala cara. Bahkan orang tuanya pun dihitung sebagai bagian dari perhitungannya. Tapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, aku merasa dia bukan orang seperti itu. Fang Juexia, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Fang Juexia, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Belum juga bercerai dengan Kak Qin Yanchu, sudah menarik pria lain. Misu yang tahu kalau dia menyukai Qin Yanchu. Yang tidak tahu, mungkin mengira kamu menyukaiku. Ini pasti orang liar yang kemarin itu. Turunkan dan tunjukkan kepada Kak Yanchu. Tapi kamu harus buat kami berdua tampak jelek. Kalau tidak, Kak Yanchu mungkin akan cemburu. Ayo. Tunggu, orang sialan ini pasti yang disuruh kakek untuk tetap di sini. Lihat saja kalian berdua, seperti orang miskin. Tidak bisa beli hadiah, jadi jangan ganggu kakek, ya. Apakah memberi hadiah atau tidak, itu bukan urusanmu. Ayo. Kalian berdua berhenti di sana. Nona Su, tas ini kamu beli di mana? Kelihatannya agak aneh. Ini karya desainer terkenal Summer. Orang sepertimu, seumur hidup nggak akan bisa beli. Saya dengar tas Summer itu semuanya unik. Dan sangat sulit ditemukan. Kamu memang tahu barang. Saya dan dia sudah berteman lama, ini adalah tas yang dia buat khusus untuk saya. Tapi saya juga dengar tas Summer selalu terukir namanya. Tapi Nona Su, tas Anda ini. Apa yang Anda tahu? Tunggu sebentar, Nona Su. Perkenalkan Lu Feng. Summer, desainer yang kau sebutkan. Selamat siang, boleh saya bertanya? Di ruang perawatan mana Tuan Qin dirawat? Tuan Qin. Baiklah, saya akan mencarinya untukmu. Terima kasih, sia-sia. Saya sudah menemukannya. Tuan Qin ada di ruang perawatan 5. Cepat pergi, saya tunggu di luar. Baik. Ternyata dia diusir oleh kakak Yanchu. Saya bilang, belakangan ini kenapa kok ada pria baru yang mendekatinya? Saya hanya ingin memberitahu kamu. Saya dan Qin Yanchu sudah bercerai. Tolong jangan berkeliling seperti lalat mengganggu saya. Jika aku menemukanmu mengganggu temanku lagi, aku pasti akan menamparmu. HMPH. Kakak di sana, tolong bela aku. Dia baru saja memukulku. Kau memukulnya. Lihatlah, jika aku yang memukul bawahan, hubungan kita tidak akan seperti ini. Aku yang memukulnya. Ada apa? Tidak apa-apa kok. Istriku akhir-akhir ini rajin olahraga. Tenaganya jadi besar sekali. Jangan ganggu dia. Kau tunggu saja, bintang besar. Kakek selalu sehat. Kenapa tiba-tiba sakit? Katanya sih, sakit karena tahu kita mau cerai. Kamu tidak ingin aku terus berpura-pura menjadi pasangan yang harmonis, kan? Pura-pura? Maksudmu apa? Kita sudah menikah, loh.
Jika begitu, penuhi satu syaratku. Bukan soal panti asuhan di pinggiran kota, kan? Tanah di sekitar panti asuhan itu diberikan padaku. Aku memang berniat begitu. Sayang. Sini, sini. Kakek, ada apa? Kenapa tiba-tiba sakit? Menantu perempuan. Kemana saja kamu selama ini? Apa itu anak nakal lagi yang menyusahkanmu? Orang luar bilang kalian mau bercerai. Kakek jadi takut sekali. Kita bayangkan terlalu rendah. Hubungan kami berdua baik-baik saja kok. Siapa yang di belakang sana bergosip seperti itu? Ya, kakek, tenang saja. Aku pasti akan menyuruhnya untuk memberiku cucu laki-laki yang gemuk dan sehat. Bagus sekali. Kalau begitu, sudah bagus. Keinginan terbesarmu adalah kalian berdua bisa bahagia. Kakek, jarummu mana? Jarumku mana? Jarumku mana? Jarum jatuh di mana ya? Itu sangat berbahaya, loh. Tunggu aku. Bukannya kamu mau pulang bersamaku? Kamu terus mengatakan itu, apakah aku punya arti bagimu? Aku tidak ada kok. Aku cuma ingin bertemu denganmu. Segera bawa sertifikat cerai ke sini. Oke, cerai. Oke, tapi bayar utangnya dulu. Oke, akan aku bayar beserta bunga. 1 bulan, kalau belum lunas. Kamu tetap jadi istriku. Qigong. Kamu kok dibungkus kayak ketupat sih? Mantan suamiku tiap hari maksa aku bayar utang. Aku lagi ngumpet dari hutang. Ngumpet dari hutang sih nggak harus nggak makan, kan? Mau pesan apa? Terima kasih. Ini, Kiao Kiao. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kakak. Saya suka restoran ini. Kamu belikan saya. Uang saya harus saya simpan untuk memberi makan istri dan anak saya. Kalau kamu mau, suruh suamimu beli. Bukankah saya istrimu? Saya sudah menikah. Istri saya hanya bisa menjadi istri saya. Bukannya tidak bisa membeli. Bagaimana? Tidak buruk kan? Tidak rajin bekerja, malah pergi kencan. Tidak mau cerai. Dimanapun bisa bertemu kamu. Sial sekali. Kalian para orang miskin jangan tampil mencolok. Seharusnya kata-kata itu aku yang mengucapkan. Aku bahkan tidak ingin melihat kalian. Tidak ingin melihatku? Pelayan. Panggil bos kalian kemari. Aku membeli toko ini. Usir semua orang yang tidak berhubungan. Maaf, Tuan. Orang yang tidak terkait adalah bos kalian. Toko ini milikmu. Jadi makanannya hari ini kau yang bayar. Tentu saja, silakan makan apa saja. Kalian baru saja saling kenal. Bukankah tidak tepat jika dia yang mentraktirmu? Apa yang tidak tepat? Aku jatuh cinta pada sia-sia pada pandangan pertama. Aku menyukainya. Tidak bisakah aku mengajaknya makan malam? Kakak, kita belum bercerai. Hati-hati dengan sikapmu. Ayo pergi denganku. Kau mau apa? Bisakah kau jangan bermusuhan denganku seperti ini? Kau suka Kincenyo itu? Ya, dia tidak sesederhana yang kau pikirkan. Tapi dia lembut dan baik hati. Dia tidak pernah memaksaku melakukan hal yang tidak kusuka. Kalian sedang apa? Tentu saja melakukan hal yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Kau tidak tahu pepatah, kuda bagus tidak makan rumput tua. Kuda yang baik tidak makan rumput yang sudah dilewati. Lepaskan kekerasan hati. Kau tunggu saja. Presiden Qin muncul dengan pasangan baru. Makan malam bersama putri keluarga Su. Ternyata pria memang tidak bisa dipercaya. Belum cerai,
Tapi sudah muncul pasangan baru. Sudah diumumkan ke publik. Pak Fang, ada masalah. Panti asuhan dibongkar semalam. Apa? Siapa yang membongkarnya? Itu dia, Fang Zhongxia. Bersikap seperti dermawan dan membeli tanah ini. Padahal ada maksud lain. Sekarang dia juga terlibat dengan panti asuhan. Aduh, kasihan anak-anak di sini. Rumahku hilang begitu saja semalam. Apakah kau punya bukti? Ada. Kakak akan membantumu. Hah? Kau kenal dia? Dialah. Dialah. Rumah di lantai 3. Dia sama sekali bukan anak dari sini. Setiap anak di panti asuhan memiliki nama yang kusulam sendiri di kerah baju mereka. Sungguh tidak ada. Bagaimana mungkin? Dia adalah presiden grup Fang yang terkenal. Bagaimana mungkin dia melakukan pekerjaan menjahit untuk anak-anak panti asuhan? Presiden grup Fang yang sekarang. Sejak berusia 8 tahun sudah dibesarkan di sini. Bagaimana mungkin saya merusak rumah saya sendiri? Sementara itu, dari mana kalian mendapatkan para aktor ini? Saya adalah kepala panti asuhan. Saya belum pernah bertemu dengannya. Ibu Li, bagaimana bisa kamu berbohong? Wanita Xiao ini, kami memberikan tugasnya kepada keluarga Fang. Hanya untuk menebus kesalahan kami kepadanya. Tidak disangka, dia merebut grup Fang kami. Dan tidak peduli dengan hidup kami. Nasibku benar-benar malang. Tidak menyangka gadis jalan ini sama jahatnya dengan ibunya. Kau pantas membela ibuku. Kenapa kau malah memukul orang? Benar-benar anak durhaka. Hentikan. Kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, nyawamu hampir melayang. Kenapa kau datang? Bukankah mereka sudah bercerai? Yang merobohkan panti asuhan itu bukan Fang Juxia. Dia bersamaku sepanjang malam. Direktur Cheng dan kekasih barunya. Sungguh kebetulan ya? Apakah mereka membela diri hari ini? Lalu siapa yang sebenarnya merobohkan bangunan itu kemarin? Ibumu? Kalian lihat. Ternyata dia yang melakukannya. Kamu brengsek, kamu jebak aku. Kamu sendiri yang masuk perangkap. Apa hubungannya dengan aku? Katakan siapa yang sedang berbuat jahat di belakang. Dengan kecerdasan kalian bertiga, kalian tidak akan bisa memikirkannya. Seorang yang seperti itu. Mati di mana ada orang? Kami masih ada urusan. Lain waktu kita bereskan perhitungannya. Jangan pergi. Kalau mau berhitung, hitunglah sampai tuntas. Utangku pada istrimu sudah kubayar. Utang apa? Kapan kami berutang padamu? Kalian menggelapkan uang perusahaan. Lalu siapa yang menandatangani surat pembongkaran paksa tadi malam? Tidak mau bilang, ya. Sekretaris Hu meminta kamu menghubungi pengacara. Sudah menghubungi pengacara terbaik di kota ini. Bagaimana hukumnya dengan tindakan mereka? Apakah mereka masih bisa keluar hidup-hidup? Miss Fang yang masih muda, bisa bertahan dari mobil yang mengejar, dan juga dari Fang Tua dan Nyonya Fang. Tuan Qin, kamu salah paham kali ini. Tanda tangani surat utang saja. 3 orang. Tidak bisa tanda tangan. Kalau tanda tangan, semuanya berakhir. Kamu ini gadis kecil. Kamu ngerti apa? Apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh CEO Qin? Dia menakut-nakuti kamu. Lepaskan air. Apa kau mau membinasakan seluruh keluargaku? Kalau begitu, laporkan saja ke polisi. Cepat minta maaf pada kakak perempuanmu. Kau orang tua usil. Berani-beraninya kau memukul putriku. Diam kau. Barang-barangmu sudah kubawa kembali. Anak-anak di panti asuhan sudah saya atur dengan baik. Tenang saja. Apa cara yang kamu pakai untuk menyelesaikan masalah ini? Kalian malah sudah mengumumkan ini ke publik. Tolong, bantu aku. Saya mengerti. Saya akan pastikan supaya Zhong Yuxia bisa bersama Jin Yanchu. Cara apa itu? Baik. Kali ini aku memberimu kesempatan lagi. Jika berhasil, keluarga Qin akan membantumu merebut perusahaan itu. Jika kau gagal, kau akan masuk penjara bersama orang tuamu. Wah, cantik sendirian ya? Kau mau apa? Lepaskan pacarku. Penyusup jahat. Harum sekali. HMPH. Tolong, jangan sungkan, Tante.
Jangan sentuh aku. Lepaskan tanganmu. Tolong, tidak usah sungkan, Tante. Aduh, bajingan bau. Ah, jangan sentuh saya. Oh. Tidak menyangka ada yang mengantarkan putriku, hahaha. Hahaha. Ah. Batu. Bukankah kau sangat suka menjarsigen yang ada di lemari itu? Hari ini aku akan mencabutnya satu persatu untukmu. Bagaimana wajahmu ini? Hahaha. Kakak Qianchu. Kau tidak apa-apa? Pak Qian, kenapa kau baru datang? Ide lain. Seandainya aku tidak segera datang, Xiao Mei akan celaka. Kenapa begitu kejam dan bengis? Dia yang menyuruhku melakukan ini. Bukan seperti itu. Dia yang memfitnahku. Itu ide dia. Benar, aku punya bukti. Ini catatan transfer ban yang dia kirim padaku. Kakak Su, aku ini putri keluarga Su. Keluarga Su mencapai hari ini. Keluarga kami telah banyak membantu. Setelah dibebaskan pun aku selalu menganggapmu seperti adikku sendiri. Itulah sebabnya aku membiarkanmu sampai hari ini. Tapi kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Su Qiao, aku tidak akan menyakitimu. Tapi keluarga Su akan menderita karena kalian. Selama 7 keturunan. Kak, aku benar-benar salah. Aku mohon, maafkan aku, ya. Aku benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Tolong, lepaskan aku. Cari kunci itu. Kakek, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Anak durhaka. Jangan panggil aku kakek. Kakek, hati-hati, ya. Jangan sampai sakit. Jika kakek meninggal, tidak akan ada yang bisa membantu lagi. Kenapa kamu tidak memberikan tamu segelas air? Apakah kamu takut aku akan meracunimu? Kakek dulu pernah mencampurkan obat tidur ke dalam air. Saat aku pingsan, dia mengirimku ke luar negeri. Kartu ini berisi 10 juta. Ambil uang ini dan segera kembali. Jangan pernah kembali lagi. Menggelikan kakek itu. Dulu saat saya pulang ke negara, kamu tidak seperti ini terhadap saya. Dulu saya kira setelah beberapa tahun di luar negeri, kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Siapa sangka, hanya dalam beberapa hari setelah kembali, kamu sudah melakukan banyak hal yang melampaui batas. Kakek, saya dengar kamu menghabiskan 1 miliar untuk menikahkan Qin Yanchu. Saya juga salah satu pewaris presiden grup Qin. 10 juta saja ingin menyingkirkan saya. Saya sudah sekali mengirimmu pergi. Saya juga bisa mengirimmu pergi untuk kedua kalinya. Karena kamu sudah sampai sini. Berarti kamu tahu kalau aku bukan karena uang. Pikirkan baik-baik, kalau aku tidak datang lagi. Kalau mau makan, pilih saja sendiri. Sudah siap? Tuan Jin, saya ini pegawai yang punya insting tajam. Akhirnya saya berhasil membuat nilai pasar grup Fang 3 kali lipat. Besok ambil di bagian keuangan. Terima kasih, bos. Bos, Anda memberikan saham perusahaan Wei kepada Direktur Xiao sebagai hadiah. Dia pasti akan memberikannya kepada Anda. Anda tidak mengambilnya. Anda membantunya dengan susah payah. Mengapa Anda mengirim pesan kepada saya? Hei, wanita cantik. Sedang apa sendiri? Lepaskan aku. Di mana pacarmu?
HMPH. Pergi kau, brengsek. Siapa yang menyuruhmu terus mengirimi aku pesan? Saat dalam bahaya, aku hanya bisa memilih yang terdekat. Aku senang, saat kamu dalam bahaya. Pilihan pertama yang kamu ambil adalah aku. Itu menunjukkan bahwa kau menyimpan perasaan padaku. Jangan berpikir macam-macam. Apakah aku yang terlalu banyak berpikir atau kau ketahuan? Rasanya tidak ringan, kenapa rasanya berbeda dari sebelumnya? Wajahmu memerah. Akui saja, kau tergerak hatimu. Aku kenal seorang ahli penyakit telinga. Lain kali akan kuperkenalkan padamu. Kakek, bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Masalah uang, saya bisa bantu Anda. Tidak perlu. Kamu dan Jie Chu sudah bercerai. Belum, kamu masih ragu untuk kembali? Oh, bukan. Maksud saya, jika kamu dan Qian Ye Chu bercerai, apakah saya bisa mengambil nomor dari Anda? Ka Cheng Yu. Dalam hidupku, tidak ada pilihan tentang cinta. Bagi saya, cinta dan pernikahan, semua hanya saling menyiksa. Tapi kamu menyukainya. Benar, kan? Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Menurutku, jika bertemu dengan seseorang yang kita sukai, jangan sampai melewatkannya. Selamat ulang tahun. Semoga kamu menjalani hari yang istimewa. Tidak usah, terima kasih sudah ingat ulang tahunku. Ibu, aku sudah 20 tahun. Aku telah menemukan orang yang dulu menemani aku merayakan ulang tahun 12 tahun yang lalu. Tapi naluriku mengatakan dia bukan orang itu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku sudah menemukan orang yang menipu ibu untuk menandatangani kontrak itu. Tapi aku selalu tidak tega untuk membalas dendam padanya. Tuan Qin, sepertinya akan hujan. Pulanglah lebih awal. Hari ini aku berhasil mencapai target omset perusahaan. Aku ingin minum untuk merayakannya. Baik. Beli sedikit minuman keras. Berdoa dulu yuk. Doa apa? Balas dendam untuk ibu. Pesan terakhir ibu mengatakan bahwa orang yang membunuhnya adalah CEO masa depan grup Qin. Kakak, namamu siapa? Namaku Ayu. Orang baru bilang kamu minum ya? Malam ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Oke. Ayo kita pulang. Kamu tahu hari ini hari apa? Selamat ulang tahun. Benar. Hari ini, ya. Ini hari ibuku. Cangkir kosong. Ibu bilang kalau makan kue ajaib, kita akan melupakan hal-hal yang menyedihkan. Kau tahu, aku sudah merayakan ulang tahunku sendirian di sini selama 5 tahun. Kau adalah orang kedua yang menemani. Aku merayakan ulang tahun di sini. Juga orang kedua yang menemaniku melewati hari kematian ibuku di sini. Biar aku yang memotong kue ini. Kukira kue yang sudah didoakan itu memiliki sihir. Setelah memakan kue ajaib itu, kamu akan melupakan semua hal yang membuatmu sedih. Dari mana kamu tahu? Dahulu kala, seorang gadis kecil memberitahuku. Ibuku juga mengatakan hal yang sama padaku. Sudah selesai, ayo pergi. Ayo kita pulang. Ayo. Aku sudah tidak punya rumah. Sejak ibuku pergi, aku sudah tidak punya rumah lagi. Tempat yang ada aku, adalah rumahmu. 12 tahun yang lalu aku takut kamu membenci aku.
Jadi aku pakai nama kakak. Tak kusangka aku akan kehilanganmu karena itu. Kamu sudah bangun. Kenapa aku di sini? Kamu mabuk. Aku membawamu pulang. Tenang, malam ini aku tidur di ruang baca. Apakah yang kamu katakan sebelumnya masih berlaku? Apa? Berikan aku sebuah rumah. Kekanak-kanakan. Lama-lama kamu akan mengingatnya. Kamu harus perlahan terbiasa hidup bersamaku. Kenapa aku yang harus terbiasa denganmu? Apa? Eh, eh, eh. Aku tidak mau suka padamu. Apa aku buta? Pergi. Ah, kamu datang ke sini kenapa? Tentu saja tidur harus dengan istri. Tunggu dulu. Ini adalah perjanjian tinggal bersama. Apakah kita tinggal di rumahmu atau rumahku? Kita harus mematuhi aturan yang ada di sini. Baiklah, saya akan ikut kata istri. Kau lihat dengan jelas. Yang kedua di atas ini. Pihak A tanpa syarat mengizinkan pihak B tinggal di sini. Tapi hak penggunaan tempat tidur menjadi milik pihak A. Tapi pihak B sudah datang. Kalau begitu, tempat tidur ini hari ini dibagi 100% untuk pihak lain. Baiklah. Kau yakin? Kamu kirimkan ke saya, langsung diproses. Kamu, ada sedikit itikat baik, ya? Oke. Tuan muda, akhirnya kamu paham. Kamu lihat, anak itu benar-benar luar biasa. Kamu benar. Saatnya mengungkapkan semuanya padanya. Apa? Kamu pergi ke bawah dulu, jaga di sana. Jangan biarkan nyonya membunuhnya. Oh, baiklah. Sekretaris Lin, kenapa kamu datang? Tolong tunggu sebentar. Tuan Qin sedang mandi. Mandi. Ada apa? Bapak ibu tunggu saja di bawah ya. Dia segera selesai mandi. Sayang, sudah lama menunggu ya. Ayo kita pulang. Taruh di sini. Hati-hati. Tenang, Tuan Qin sudah terbebas dari bahaya kematian. Kapan dia akan sadar? Kami sudah memberinya peralatan dan obat-obatan terbaik. Adapun kapan dia akan sadar? Itu tergantung pada kemauan hidupnya sendiri. Artinya, ada kemungkinan dia tidak akan pernah sadar lagi. Keluarga harus tetap mempersiapkan diri secara mental. Pak Qian, jangan takut. Saya akan menemanimu. Pasti kamu akan sadar kembali.
Kala jengking. Kamu penipu. Bukankah kita sudah berjanji untuk pulang bersama? Kenapa kamu belum sadar juga? Lihat. Bukankah kau di luar negeri? Kenapa pulang? Oh, kau sudah bangun. Itu semua terjadi sebelum menikah. Jangan-jangan dia amnesia. Maka aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati keluarga Qin. Kamu kembali menjadi seorang putri kaya. Aku di mana ini? Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Kita sudah menikah. Aku sekarang istrimu. Tidak mungkin. Karena kamu sudah terjaga. Mari kita segera pulang. Kakek masih menunggu kita di rumah. Keluar dulu. Keluar dulu. Amnesia. Semoga segera sadar. Segera sadar. Terima kasih, dokter. Mari saling mengenal lagi. Aku istrimu, Fang Junxia. Dia bilang dia adalah aku. Jangan percaya dia. Dia hanya penipu. Ayo, aku akan membawamu pulang. Pulang kemana? Apa yang kau lakukan? Kau ingin memukulku? Kau ini perempuan kasar. Sepertinya pelajaran yang saya berikan terakhir kali masih kamu ingat. Kalau kamu masih mau cari masalah, sekarang juga pergi saja. Jangan terlalu keterlaluan. Dulu, saat kamu menjebakku, aku bisa anggap kamu tidak tahu apa-apa dan tidak membalasnya. Tapi dia hanya bisa bersama saya. Mau kamu bawa suamiku kemana? Suamimu? Hah? Kamu tahu dia punya berapa banyak otot perut? Tentu saja saya tahu. Dia pasti punya 8 otot perut. Salah. 1. Saya masih punya perut. Kak Yanzu, ayo, aku antar kamu kembali. Kamu lepaskan ini dari saya. Tapi ini salahmu sendiri. Sialnya, anak buahmu tidak membersihkan barang-barang ini dengan bersih. Yang lebih sialnya lagi, kami menemukan sidik jarimu di sana. Polisi akan segera datang. Pergi dulu. Pergi dulu. Suster. Suster. Pasien di ruang perawatan ini bagaimana? Istrinya membawanya makan mie. Istri? Di mana ponsel saya? Tolong telepon kakek. Ponsel itu sudah rusak sejak kamu kecelakaan. Kak, kita akan bisa melihat kakek begitu kita pulang. Ayo cepat. Kamu ini hewan. Setelah lama tidak bertemu, kamu malah belajar kabur. Kamu mengenalku? Kenapa Kiao-Kiao dibawa polisi? Kamu mau apa? Ah, itu tidak penting. Coba lihat apakah ada ketidaksadaran di ruangan ini. Kenapa saya baru menyadari ketinggian ini sekarang? Siapa yang menyuruhmu untuk melepasnya? Pasangkan kembali itu untukku ya. Lihat ini. Pihak pertama adalah aku. Pihak kedua adalah kamu. Kenapa kamu berhutang begitu banyak padaku? Ah, itu kan mahar yang kalian berikan saat menikahiku. Itu tidak penting. Yang penting adalah kita benar-benar sudah menikah. Kita sudah menikah. Kenapa harus menandatangani perjanjian seperti ini? Kontrak kita diumumkan kepada Anda. Saya bisa membatalkannya. Yanzu, kalau kamu tidak menikah, bagaimana bisa menerima keluarga Qin? Kakek, meskipun saya tidak menikah, saya tetap bisa menjalankan keluarga Qin dengan baik. Apakah kamu masih memikirkan gadis dari keluarga Fang itu? Aku sudah menunggunya selama bertahun-tahun. Lebih baik menikahinya saja. Aku tidak bisa seegois itu. Bagaimana mungkin aku menikah dengannya?
Berkali-kali sengaja mendatangkan orang yang membawa mayat untuk melamar. Sebarkan gosip tentang kutukan istri. Apa kamu kira aku tidak tahu? Karena kabar itu bohong. Maka kamu menikahlah dengan putri keluarga Su. Aku tidak akan menikahinya. Itu bukan urusanmu. Tentang gadis dari keluarga Fang itu. Jangan berharap lagi, kakek. Aku benar-benar menikah dengannya. Pasangan suami istri bersujud. Kita benar-benar sudah menikah. Ternyata apa yang ada di televisi itu semua bohong. Sama sekali tidak ada. Tak terhingga. Bagaimana kalau coba lagi? Tinggal. Tangan. Ah. Kenapa kamu datang? Jika aku tidak datang, nyawamu sudah hilang. Hahaha. Lepaskan aku. Hahaha. Yusu, kenapa kamu datang? Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu baru datang? Pulanglah ke rumah. Aku sudah tidak punya rumah lagi. Setelah ibuku pergi, aku sudah tidak punya rumah lagi. Nanti, dimanapun aku berada, disitulah rumahmu. Nanti, dimanapun aku berada, disitulah rumahmu. Kau ingatkan? Tidak apa-apa, aku akan selalu menemanimu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Waktu keberangkatan ke luar negeri adalah 22 Maret 2012. Apakah itu benar dia? Waktunya memang tepat. Setelah kecelakaan, dia dibawa ke luar negeri. Lalu dia dibunuh dengan cara panah. Hingga kamu menikah dengan Nyonya Xiao. Dia tiba-tiba muncul di dalam negeri. Saya kira dia sudah mati. Belakangan ini dia sering berhubungan dengan sang tua. Sang tua hanya bertemu dengannya sekali. Setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Dia belakangan sering mengandalkan saya. Ini kakak. Akhirnya ekor rubahnya terlihat. Tuan muda, Anda tidak kembali ke perusahaan untuk memimpin situasi? Jika saya kembali, bagaimana dia bisa berakting? Sebarkan berita bahwa saya kehilangan ingatan. Lalu Nyonya, jangan ganggu dia dulu. Kau tiba-tiba menemuiku. Apakah kau menemukan petunjuk baru? Sudah diverifikasi. Data yang kami terima memang telah dimodifikasi oleh manusia. Saya telah mengembalikan data tersebut. Qin Yanchu memang pulang ke negara pada hari pembelian. Namun, hanya Qin Yanchu yang bisa memodifikasi data tersebut. Saya mengerti. Saya rasa saya tidak ingin melanjutkan penyelidikan ini. Sia-sia, apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Kamu sudah berusaha begitu lama. Sekarang kamu sudah bisa membalas dendam untuk ibumu. Apa kamu benar-benar akan menyerah hanya karena Qin Yanchu, si munafik itu? Tapi kita belum menemukan bukti yang nyata. Dan sekarang dia sudah kehilangan ingatan. Dia juga sudah mendapatkan hukuman yang seharusnya. Apakah dia harus kehilangan ingatan seumur hidup? Apa kamu akan menemaninya seumur hidup? Aku tidak tahu. Sia-sia, apapun pilihanmu. Aku akan selalu mendukungmu. Tapi aku harap kau tidak menyesal. Xiao-Xiao, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Sia-sia, kau bilang. Kau benar-benar melakukan apa? Kau sudah berusaha keras selama ini. Sudah bisa membalas dendam untuk ibumu. Apakah kamu akan menyerah hanya karena orang munafik seperti Jian? Lihat apa yang kubeli untukmu. Kamu dengar tidak, katanya kue yang sudah dipkan punya sihir. Makan kue ulang tahun dengan sihir akan membuatmu melupakan hal-hal yang menyedihkan. Bagaimana kamu tahu? Dulu sekali ada seorang gadis kecil yang memberitahuku. Qian Chuang, apakah kamu dia? Bagaimana kamu tahu saya suka makan kue stroberi? Tadi lewat toko kue, cuma yang ini yang tersisa. Ada apa? Tidak senang? Makan kue ajaib harusnya membuatmu senang. Ada apa? Atau saya antar kamu ke rumah sakit? Kamu pulang dulu saja. Aku ingin sendirian sebentar. Jangan-jangan kau hamil?
Aku akan memanggil sekretaris untuk menjemputmu. Aku akan mengambilkanmu segelas air dulu. Silakan. Kau sengaja meninggalkan alamat IPMU agar aku datang. Bagaimana aku bisa tidak datang? Katakanlah, apa tujuanmu mendekatiku? Hanya dengan membiarkanmu menemukan kebenarannya sendiri. Kamu baru bisa mempercayai bahwa aku benar-benar datang. Nona Fang, mari kita bicarakan kerjasama. Untuk menggulingkan Qin Group. Aku membutuhkan cukup saham untuk masuk ke Dewan Direksi Qin Group. Dan kebetulan kamu memiliki 20% saham Qin Group. Kamu tidak percaya. Mengapa aku bisa memiliki 20% saham keluarga Qin? Kamu tidak ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan mobil itu, dan mengapa kamu menikah dengan keluarga Qin? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara keluarga Qin dan Lu Dingfeng. Mengapa kalian harus melibatkan Fang Yuexia dalam masalah ini? Kenapa saya harus memberitahumu? Di sini ada 5 juta. Dengan syarat kamu mengatakan yang sebenarnya. Seseorang memberi saya uang. Katakan bahwa menikah dengan Qin Yanchu adalah kematian. Biarkan aku tanpa uang. Kenapa dia memberimu uang? Kau tahu, ini jelas-jelas menyuruhku mencari pengganti istri untuk Fang Tianxia. Siapa pria itu? Qin Yanchu? Bukan. Dia memakai masker saat itu. Tapi menurutku itu seperti sekretaris Long, yang ada di sekitar Qin Yanchu. Tuan Qin. Aduh, Nyonya pergi mencari Xing Chunyu. Dia pergi kapan? Seharusnya sekitar pukul 3 sore. Nyonya Xiao sepertinya tahu ada yang mengikutinya. Orang kita sudah kita lepaskan. Dia sekarang ada di mana? Nona Feng, selamat ya, sedang hamil. Maaf, Bu. Ternyata memang dia yang menyebabkan ibu meninggal. Segala kebaikannya padaku itu bohong. Kenapa kamu tidak pulang? Kenapa malah datang ke sini? Ini bukan rumah. Ini hanya tempat penuh dengan kebohongan. Aku sudah ingat semuanya sejak lama. Benar, kan? Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan darimu. Aku memang sengaja. Jangan jelaskan lagi. Aku sudah tahu semuanya. Pernikahan kita sejak awal adalah sebuah konspirasi. Keluarga Qin meminang keluarga Fang. Agar Fang Dongsui menikah ke sana. Lalu menyebarkan rumor tentangmu yang membawa sial. Memaksa saya untuk menikah lagi. Lihatlah, saya dipermainkan seperti ini. Apakah kamu senang sekarang? Sebenarnya kamu sudah mengenal saya sejak lama. Benar kan? 12 tahun yang lalu kamu bertemu saya. Kamu yang telah membunuh saya. Tidak, dalam kecelakaan 12 tahun yang lalu saya juga adalah korban. Mari kita bercerai. Dua belas tahun yang lalu, hari kecelakaan itu terjadi di sini. Awalnya aku berniat untuk mengakhiri hidupku. Tapi kamu menyelamatkanku. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk tidak mati. Aku harus melindungimu. Sebelum kebenarannya terungkap. Aku tidak bisa memberitahumu siapa aku. Aku takut kamu akan membenciku. Memaksa kamu untuk melapor ke polisi. Aku tidak bisa menunggu lagi. Itu karena aku mencintaimu. Perasaanku padamu sungguh nyata. Berikan aku kesempatan sekali lagi, ya? Tolong lepaskan aku. Tuan, apapun yang terjadi, tidak seharusnya melampiaskan emosi dengan tubuhmu. Kamu istirahat saja dulu. Sudah berhari-hari seperti ini. Halo, Ibu Qin sudah datang ke rumah sakit. Dia ke rumah sakit untuk apa? Menggugurkan kandungan? Terima kasih telah membantuku tadi. Lagi pula aku sudah membantumu menghalangi tembakan.
Membantuku membersihkan lukaku tidak berlebihan, kan? Berpura-pura selama ini. Lebih baik pura-pura daripada punya pacar sungguhan. Bagaimana kalau kita mengerjakan soal? Kamu tidak akan memintaku menikah denganmu, kan? Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Tapi tidak apa-apa. Menikah memang pada dasarnya adalah sebuah transaksi. Aku membutuhkan sahammu. Anakmu juga membutuhkan seorang ayah, bukan? Namun, dua orang yang memasuki pernikahan harus didasari oleh cinta. Jadi, apakah kamu dan mantanmu menikah karena saling mencintai? Perasaan itu bisa dibangun. Seperti kamu dan Jiechu, kan? Perasaan itu adalah dua hati yang bertemu dan saling terhubung. Tapi aku dan dia tidak merasakan hal seperti itu. Baiklah, aku janji padamu. Fang Shuexia tunggu aku di sana. Jangan bergerak, mengerti? Fang Shuexia, aku di sini. Pulanglah denganku. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Meskipun kita sudah bercerai, aku tetap ayah dari anak kita. Karena sudah bercerai, maka seharusnya kau menganggapku sebagai mantan suami yang sudah meninggal. Jangan selalu mengganggu kehidupan orang lain. Dasarmu apa ikut campur? Dasar ini. Sudah lihat dengan jelas? Dia seorang penipu. Kau percaya padanya? Aku seorang penipu. Adikku tersayang. Kau tidak pernah membohongiku. Tuan Qin. Kini, Ketua Qin tiba-tiba meninggal dunia. Qin Yan juga seorang yang tidak berguna. Dia membuatku terpaksa mengambil alih grup Qin. Kakak. Apakah kedatangan kita terlalu cepat? Adik laki-laki datang. Maka, saya usulkan untuk memberhentikan Qin Yanchu dari jabatan CEO. Mungkin kalian belum mengetahuinya. Saham yang dipegang Qin Yanchu tidak sesuai. Sia-sia, kenapa kau datang? Aku dan Qin Yanchu sudah bercerai. Bercerai? Saham yang dipegang Qin Yanchu sudah dipindahkan seluruhnya ke bawah nama Fang Juexiao. Selain itu, aku juga ingin memberitahu kalian kabar baik. Saya dan Xia Xiao akan menikah. Saya harap Anda tidak absen saat itu. Sekarang bahkan tidak mau memandang saya sedikit pun. Maaf, saya setuju untuk mencabut jabatan presiden yang diberikan. Saya setuju untuk mencabut jabatan presiden yang diberikan kepada keluarga. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Ayah, apa yang kamu katakan? Belum tentu. Kalian semua, lihatlah ponsel kalian masing-masing. Properti apa yang telah disita? Ada apa ini? Kalian pikir saya tidak tahu tentang suap yang kalian terima dari Qin Chenyu? Habiskan sisa hidup kalian di penjara. Bawa mereka pergi. Kepala Li. Kamu memang Jin Zong. Jin Zong, Jin Zong. Jin Zong. Aduh. Kamu tidak mati. Karena Li Ruoju mempermainkanku. Kamu ini brengsek. Seharusnya dulu aku tidak membiarkanmu hidup. Kenapa? Kenapa? Yang selamanya tidak akan kalian pahami adalah, kenapa dia? Kau sama sekali bukan keturunan keluarga Qin. Dulu orang tua Iju kasihan padamu. Menampungmu. Tidak menyangka, kami malah menampung seekor ular di dalam dada. Kebaikan hati kami malah menyebabkan kematian orang tua Iju. Bukankah akulah yang menyelamatkanmu hingga saat ini? Masih belum juga menyesal. Tuan muda, bisakah kau lebih menyayangi dirimu sendiri? Jangan pergi lagi. Memaksa dia bertindak. Tapi Nona Fang, lindungi dia. Pastikan dia tidak terlibat. Qin Chenyu sudah bertindak. Jika Nona Fang masih berdiri di pihaknya, kami tidak akan menyerang. Bagaimana kalau Anda mengejar Nona Fang kembali? Sia-sia. Tunggu aku menyelidiki dengan jelas. Aku pasti akan membuktikan cintaku padamu. Hari ini, rapat pemegang saham kami. Ada 3 hadiah.
Kakek, rapat dewan yang begitu penting. Mengapa kamu tidak bersuara? Hei, ada apa ini? Tidak mau kenalkan diri dulu. Kenalkan dirimu dulu. Cucu sulung dari keluarga Qin, Qin Chanyu. Qin Chanyu. Anak sulung keluarga itu. Mereka sudah mati? Memang, keluarga Qin kami tidak memiliki cucu seperti itu. Terima kasih atas perhatian kakek. Sudah bertahun-tahun di Helen. Hari ini akhirnya kembali. Tolong, bawa dia keluar. Jangan terburu-buru, saya datang untuk mengambil kembali milik kami. Dulu, kita sudah sepakat untuk membiarkan saya hidup atau mati. Namun Qin Yuanchu baru saja kembali ke negara ini pada usia 18 tahun. Kamu diam-diam masuk ke kota. Dan menahanku. Aku akan mengambil kembali milikku. Ayo, apa yang kamu lakukan? Pergi. Apakah air hari ini terasa lebih manis, ya? Yikinge. Kakek. Kak King, Kak King. Kak King. Jangan sembarangan minum air, kakek. Itu yang kau ajarkan. Ada apa dengan Yangxi? Yangxi tidak boleh dendam. Seandainya saja dulu Fang Lin tidak menemukan saya melakukan sesuatu di proyek itu. Kakiku, bagaimana mungkin aku sampai seperti ini sekarang? Kecelakaan mobil itu dulu memang kau yang lakukan. Memangnya kenapa kalau aku? Kalian semua brengsek. Kitianyu, kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Hei, bibi ketiga, jangan mendekat. Mau apa kau? Kau menginginkan apa? Kita bisa bicara. Kata-kata biru. Aku mau nyawamu. Bawa kakek keluar dulu ya. Jangan mendekat. Baik, aku yang ganti tempat dengannya. Apakah kamu baik-baik saja? Maaf. Kenapa? Aku juga mencintaimu.